jemaat Tuhan yang mungkin sedang beribadah di rumah masing-masing, dan kami yang melayani di tempat ini. Kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan terus menyertai kita sekalian. Dan saat ini saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengajak untuk kita sekalian, mari mempersiapkan hati kita, mari buka kepala kita masing-masing, mari bersama-sama memulai relasi dengan Tuhan, memulai relasi dengan segenap hati kita, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan yang begitu baik, yang memelihara kita hingga sampai saat ini, di tengah-tengah kondisi bangsa, di tengah-tengah kondisi virus yang terus membuat kita mungkin takut, yang mungkin membuat kita khawatir. Tetapi saat ini mari saya mengajak semua kita untuk bersama-sama menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, untuk bersama-sama persiapkan ibadah. Dan saat ini mari kita naikkan pujian yang berkat kemurahan, karena oleh karena kemurahan Tuhan kita masih boleh ada hingga saat ini. Kita boleh ada menikmati semua yang kita punya dan kesehatan yang kita miliki saat ini. Mari kita naikkan pujian sebagai rasa ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan saat ini. setiap hembusan nafas yang kami keluarkan. Kami masih bisa menikmati setiap aktivitas yang masih terus Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Untuk kesehatan, bahkan
untuk setiap kejatuhan-kejatuhan kami. Kami berterima kasih oleh karena kekuatan yang kami peroleh saat ini. Semua dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami. Mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya sampai saat ini kita masih terus diberkati Tuhan. Bahkan kurang lebih 3 bulan lamanya kita sudah beribadah secara online seperti ini. Saya yakin mungkin kita atau teman-teman yang di rumah sudah juga merasa lelah atau mungkin merasa bosan karena semua yang dikerjakan di dalam rumah, semua yang dikerjakan hanya lewat handphone atau laptop saja. Dan juga begitu pula mungkin pada teman-teman yang melayani tempat ini mungkin ada rasa bosan, lelah, tetapi mari kita bersama-sama untuk menyatakan syukur kita, untuk menyatakan prinsip kita bahwa bekerja bersama-sama dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Dan saat ini mari kita naikkan pujian yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Jangan lelah, jangan lelah. Terus yang kita
melaksanakan ibadah, biar akan membawa semua seperti biasanya, sangat bersuka cita dan sangat bersyukur pada kondisi itu. Dan pada saat ini, untuk itu mari kita bersama-sama mau menyelidiki hati kita masing-masing. Oleh karena kesempatan untuk berikan oleh kita, untuk mau melayani Tuhan, baik itu secara online ataupun ibadah seperti biasanya di gedung gereja. Tetapi mari kita, saya mengajak semua untuk bersama-sama mau menyelidiki hati kita, untuk terus mau semangat, untuk terus mau sepenuh hati melayani Tuhan. Apapun kondisinya, apapun dimanapun, kita tetap melayani Tuhan. Sukacita dengan penyerahan, dengan sepenuh hati kita. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan selidiki aku. Dan saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Yusuf Tambah. Mari kita naikkan pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang datang dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang datang dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi lagi. Telah melihat kebaikan-Mu, Haleluya. Adalah sukacita bagi saya pada hari ini secara khusus menyapa Anda sekalian orang-orang muda di Korps 2 Palu dengan ucapan damai sejahtera bagi Anda sekalian. Adalah sukacita bagi saya boleh berbagi dari renungan firman Tuhan yang diberi judul secara khusus pada hari ini untuk kita renungkan, yaitu Together We Are Winning, atau Together We Are Winners. Secara bersama-sama kita adalah pemenang, atau dengan bersama-sama kita adalah pemenang. Orang-orang muda yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Tapi saya ingin membacakan bagi kita sekalian dari ayat 37 yang mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya jadi untuk hormat bagi namamu
dan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, karena Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi kami untuk memahami firman-Mu dengan sungguh, dengan dalam, dengan penuh pengertian ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa kabar? Sekali lagi saya percaya Anda sedang dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan bagi pengurus GPS untuk meminta saya berbicara tentang bersama kita adalah pemenang, atau dengan bersama-sama kita adalah pemenang, atau memenangkan pertandingan atau pertempuran. Saya tidak tahu apa alasannya. Mungkin karena hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kekhawatiran. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak tanda tanya. Kita diperhadapkan dengan ketidakpastian karena pandemi yang sedang kita hadapi. Mungkin itu penyebabnya, tapi saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa setiap kita membutuhkan kemenangan. Yang saya tahu siapapun kita, apakah jemaat atau hamba Tuhan yang melayani, semua kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup, tantangan hidup yang harus kita lewati dan harus kita atasi. Dan jika kita mencoba untuk mengatasinya dan melewatinya dengan kemampuan kita sendiri, memang banyak yang sudah bersaksi, termasuk saya, kita tidak sanggup. Kita diperhadapkan dengan kegagalan demi kegagalan. Tapi puji nama Tuhan, firman Tuhan memberikan pengharapan kepada kita dan jawaban untuk bisa memperoleh kemenangan itu. Rasul Paulus menulis ayat demi ayat dari Roma pasal 8 ini dilatar belakangi dengan pemahamannya, pengalamannya, bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Pada ayat 18 dia mengatakan demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dia berbicara tentang penderitaan zaman ini. Artinya bahwa dari zaman ke zaman penderitaan akan selalu ada. Kesulitan hidup akan selalu menjadi bagian daripada perjalanan hidup kita. Dan untuk itu kita membutuhkan pengharapan bahwa di masa yang akan datang, apapun keadaan hidup kita, kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa menjadi pemenang. Dua kata di dalam tema ini menjadi sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama, kata bersama, dan yang kedua, pemenang. Saya melihat bahwa kemenangan yang kita alami sangat ditentukan dengan perjalanan kita bersama dengan siapa. Untuk itu saya ingin kita mendalami lebih lanjut bagian firman Tuhan ini. Rasul Paulus mengatakan ayat 37 tadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. We are more than conquerors. Lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bersama dengan siapa kita untuk bisa memastikan kita menjadi pemenang? Yang pertama, kita harus memastikan kita berjalan bersama dengan Kristus. Hanya kalau kita berjalan bersama dengan Kristus, maka kita bisa menjadi pemenang. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, dalam kisah tentang Raja Daud, yang waktu masih muda belia, pergi berkunjung, sebetulnya mengantarkan makanan, minuman, perbekalan bagi kakak-kakaknya, abang-abangnya, yang sedang berada di dalam medan pertempuran. Sudah sekitar 40 hari tentara Israel berada dalam keadaan yang terpuruk, murung, tidak punya kepastian. Karena mereka sedang ditantang oleh seorang Goliat yang besar, kekar, menantang mereka dan tidak satupun berani untuk menghadapi dia. Tapi Daud menghadapi Goliat di dalam nama Allah. Orang-orang muda yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita mendengar atau mengetahui pemahaman tentang
bagian ini di mana Daud itu diibaratkan kita. Kalau kita menghadapi musuh kita dengan nama Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Saya tidak mempersalahkan itu. Tetapi izinkan saya memberikan pemahaman baru kepada kita sekalian. Bahwa Daud adalah refleksi tentang Kristus yang telah menaklukkan raksasa-raksasa hidup ini. Daud adalah Kristus yang telah terlebih dahulu mengalahkan setiap raksasa kehidupan ini. Bahkan kematian sekalipun telah ditaklukkan oleh Kristus. Kuasa dosa telah ditaklukkan oleh Kristus. Kuasa dunia ini telah dihancurkan oleh Kristus bagi kita. Dan itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Bukan oleh siapa-siapa, oleh Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah menang dari antara orang mati, telah menaklukkan kematian itu. Maka dengan demikian, kalau kita bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus di dalam tuntunan Kristus, maka kita bisa memastikan perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang berkemenangan. Yang kedua, berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hidup kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Seringkali ada yang mengatakan, oh saya seorang yang berdosa, saya tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, saya tidak bisa dituntun oleh Roh Kudus. Saya ingin mengatakan, kalau kita menunggu hidup kudus dan suci baru kita bisa dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, maka tidak ada harapan bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah dalam keadaan kita yang bagaimanapun keadaannya, kondisinya, selama kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberikan kesempatan untuk meminta Allah Roh Kudus, mengundang Dia, membuka hati kita untuk dipenuhi, untuk dipimpin, untuk dipelihara. Maka jika kita membuka hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, Allah yang kudus itu akan mengingatkan kepada kita, akan menuntun kita, menguatkan, menghibur, memberikan kemenangan bagi kita. Bukankah Rasul Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat mengatakan bahwa roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yang berarti kata roh dengan huruf besar dia menunjuk pada Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu. Itu jauh lebih besar daripada roh manapun di dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian, apapun tantanganmu, apapun serangan roh dunia ini terhadap dirimu, engkau sanggup menaklukkannya. Bukan karena kemampuanmu, tetapi karena roh yang ada di dalam dirimu, dalam hidupmu, memberikan engkau kuasa itu. Bersama kita menang, berarti bersama Kristus kita menang, bersama Allah Roh Kudus kita menang. Haleluya. Dan yang ketiga, bersama dengan orang-orang percaya kita mengalami kemenangan. Seringkali kita digoda oleh sebuah pemikiran bahwa saya tidak usah bergabung dengan persekutuan, saya cukup di tempat di mana saya berada, atau saya tidak perlu beribadah bergabung dengan orang lain. Saya ingin mengatakan persekutuan orang-orang percaya sejak gereja mula-mula itu menjadi sangat penting untuk memastikan orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengalami kekuatan menghadapi tantangan. Ketika orang-orang Kristen yang mula-mula mengalami penganiayaan, mengalami ketakutan, terisolasi, seperti mungkin kita alami pada saat ini, bersekutu satu dengan yang lain. Pada zaman itu belum ada internet tentunya, tidak ada WA, tidak ada Zoom untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah online. Tetapi prinsip persekutuan adalah bersatu di dalam roh bersama orang-orang percaya. Sebab di mana 2-3 orang bersekutu, meminta, berdoa di dalam nama Tuhan, di situ Allah hadir. Maka teman-teman sekalian, baik itu kita bersekutu secara fisik
muka dengan muka bertatapan satu dengan yang lain, atau melalui ibadah online, selama kita menghadirkan Kristus dalam persekutuan kita, Allah Roh Kudus bergabung dengan kita, menuntun kita. Persekutuan kita fokus kepada memuliakan Allah, saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka bersama dengan orang-orang percaya, kita beroleh kemenangan. Kata-kata yang ditulis oleh Paulus mengatakan, kita lebih daripada orang-orang menang. Itu menarik sekali dan sangat dalam artinya. Ketika saya merenungkan bagian ini, apa maksudnya lebih daripada orang-orang menang? Maka saya mendapati sebuah pemahaman ilahi bahwa orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus, Tuhan kita, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang selalu bersekutu satu dengan yang lain, adalah orang-orang yang meskipun perjalanan hidupnya hari ini nampaknya tidak ada kemenangan, nampaknya ada kesulitan, ada tantangan, ada mungkin pencobaan yang dialaminya, dia punya keyakinan di dalam dirinya, dengan iman dia percaya bahwa kemenangan sedang terjadi. Dengan iman dia yakin bahwa apa yang dialaminya hari ini tidak akan terus-menerus seperti itu, akan berakhir. Untuk itu teman-teman sekalian, orang-orang mudaku yang saya kasihi, milikilah iman yang percaya Kristus sedang berjalan dengan aku. Iman yang terbuka akan pimpinan Roh Kudus. Iman yang meyakini bahwa saya perlu bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Maka saya yakin janji firman Tuhan ini, kita lebih daripada pemenang, akan menjadi bagian kita, akan menjadi pengalaman hidup kita pada hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Anda hadapi pada hari ini. Saya tidak tahu kemenangan apa yang sedang engkau butuhkan hari ini. Tapi izinkan saya meyakinkan kembali bahwa apapun pergumulanmu, apapun kerinduanmu untuk mengalami kemenangan, berjalan bersama dengan Kristus, berjalan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, bersama orang-orang kudus, akan menjadi jaminan kemenangan bagi kita. Bukan saja kemenangan secara fisik kasat mata kita bisa melihatnya, tetapi kemenangan iman, yang mana meskipun hari ini mungkin hidup masih sulit, hari ini hidup masih penuh dengan tantangan, penuh dengan tanda tanya, tapi jauh di hatiku, aku yakin aku sedang berkemenangan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Anda sekalian. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa, memohon berkat-Mu bagi orang-orang muda kami di Korops 2 Palu, bahkan di seluruh teritori ini. Orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, biarlah mereka dimeteraikan perjalanannya bersama dengan Kristus, dipimpin oleh Allah Roh Kudus dan hidup bersekutu satu dengan yang lain. Berkatilah mereka. Nyatakanlah kemenangan itu bagi mereka. Kalau ada yang masih belum berjalan dengan Kristus, masih jauh dari Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, Engkau merangkul mereka, pimpin mereka untuk datang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi orang-orang muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Haleluya.